Halo, assalamualaikum. Bukan Infinix namanya kalau nggak menawarkan spek dan angka-angka menggiurkan di level harga yang mencengangkan. Dan bukan Infinix namanya kalau tidak hadir dengan gimmick marketing yang bikin air liur menetes. Contohnya ya Infinix Hot 10s ini, yang saya yakin kalau saya absen spek lengkapnya akan membuat galau para pemuja spek. I know that somewhere in there there's a good guy. Tapi tidak, saya tidak akan absen lengkap lagi ya speknya, kan sudah di video unboxingnya yang bisa kamu tonton di end screen nanti ya. Di video kali ini kita akan lebih membahas soal experience saya selama memakai Infinix Hot 10s ini sebagai smartphone ketiga. Ya, ketiga, makanya pemakaiannya pun tidak intens. Soal battery life, saya yakin kok Helio G85 ditandemkan dengan RAM 6GB dan layar HD+, takkan cepat menggerogoti baterai 6000 mAh milik Hot 10s ini. Dan kalau kamu memang mencari smartphone pendamping buat daily driver kamu, Hot 10s ini bisa banget diandalkan. Kemarin, total battery usage-nya nyaris menembus 4 hari 4 malam hanya kurang 20 menit saja ketika sisa baterai mencapai 15%. Pemakaiannya hanya buat multimedia, gaming sesekali, dan login ke Instagram serta 2 akun Gmail saja. Makanya total screen on time pun hanya 6 jam 23 menit selama hampir 96 jam menyala itu. Tapi hebatnya penggunaan WiFi sangat minim ya selama pengujian. Saya lebih banyak mengandalkan koneksi seluler dari Bayu nih. Saat digunakan bermain PUBG Mobile dengan koneksi WiFi, 13 menit pertama hanya menghabiskan baterai 2%, dan setelah 1 jam 3 menit, baterainya terpakai 16%. Entah kenapa, dengan koneksi WiFi ini justru smartphone terasa hangat sekali, hingga performanya terasa turun dengan frame drop yang terjadi. Justru saat digunakan tanpa WiFi, performanya lebih adem dan lebih lancar. Dan bermain selama 35 menit membuat baterai turun sebanyak 8%. Jadi nggak signifikan lah ya perbedaan konsumsi daya antara gaming dengan dan tanpa WiFi. Yang jelas, settingan grafisnya sih mentok di HD High atau Balance Ultra, seperti kebanyakan smartphone Android level menengah. Hot 10s ini bisa dikatakan entry level nggak sih? Apa menengah? Kayaknya entry level ya, karena harganya dimulai dari 1,7 jutaan buat yang varian 464GB hingga 2,1 jutaan untuk yang RAM 6GB dengan storage 128GB. Harganya emang gokil ya. Yang lebih gokil lagi, pas saya cek Tokopedia dan Shopee, ternyata banyak seller yang menjual di angka yang sama atau bahkan sedikit lebih murah dari harga flash sale-nya. Ini sih prestasi tersendiri ya, karena Infinix dulunya murah cuma di flash sale loh. Nice lah, kamu nggak percaya? Cek saja link di deskripsi video ini bos. Lalu gimmick marketingnya apa? Slogan-slogan Infinix sekarang sangat lekat dan penuh kearifan lokal ya. Misalnya Hot 10s ini yang punya tagline anti-nge-lag. Untungnya memang performanya bebas lag untuk pemakaian normal hingga sedang ke berat. Yang masih kental gimmick sih paling kamera belakangnya yang ada 3. Tapi sebetulnya nyaris sama fiturnya dengan smartphone berkamera tunggal. Kamera kedua cuma buat bokeh atau portrait dan kamera ketiga buat AI. Tapi good job buat Infinix yang bisa menghadirkan Super Night Mode di level harga seperti ini. Dan hasil mode ini memang memberi perbaikan signifikan di kondisi low light dibandingkan mode auto. Paling 2 LED flash di depan dan 4 di belakang aja sih yang menurut saya agak mubazir terasa. Sisanya, kualitas kameranya sangat memenuhi standar untuk level harganya. Ingat, kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel. Lalu perekaman video juga menurut saya udah nggak goyang-goyang amat walau belum masuk kategori stabil dan juga kadang white balance-nya kurang konsisten. Tapi ingat, kamera depan dan belakang bisa merekam sampai dengan resolusi 2K loh. Di jendela bidik, kamera belakangnya kadang terlihat kepayahan menghadapi kondisi ekstrim seperti menghadap backlight. Namun, saat dilihat hasilnya di foto galeri, ternyata dynamic range-nya lumayan juga. Mikrofonnya agak pelan terasa di perekaman video, namun saya tergolong takjub melihat hasil perekaman video kamera depan, yang ternyata usable banget. Termasuk adanya pilihan beauty dan bokeh mode di selfie video ini, mantap lah jadinya. Oke, saya ambil napas dulu bentar ya. Penonton silahkan lanjut dulu lihat hasil foto dan video dari kameranya Infinix Hot 10s ini. Monggo. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the
out of my medicine, there's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. 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 1080p dengan kamera belakang Infinix Hot 10s. Oke, udah kelihatan ya. White balance-nya barusan berubah. Stabilisasi lumayan lah, ada kerasa sedikit. Tapi masih goyang juga. Silakan dicek juga audionya. Ada motor lewat. Catering, ada backlight yang menantang, ada kepayahan juga. Yang ini 2K, stabilisasi sih sama ya, minim. Dan ngadap backlight susah warnanya buat dapat. Jadi aku deh pakainya lagi itu deh. Mami nggak pakai masker. Goyang ya. Kamera depan juga bisa 2K ya, tapi sih tetap saya render video ini di Full HD. Kamera depan malah better ya buat ngadep backlight. Komen ya audionya kayak gimana, stabilisasinya. Sekarang habis ini kita coba ke Full HD. By the way, dia ngedetect mata terus nih, kayaknya ada autofocusnya atau cek metering ya, karena biasanya kamera depan fokus sih. Full HD kayak gini, fokus wajahnya sih nggak pernah miss, bagus. Cuma ada backlight ya, ada kepayahan wajar, tapi lebih bagus kamera depan buat ada backlight dibanding kamera belakang. Oke, sip. Anyway, Infinix memang tak pernah terkenal dengan kekuatan di sektor build quality. Jadi ya memang feels-nya saat memegang Hot 10s ini juga so-so aja. Plastiki tapi nggak yang ringkih juga, namun back covernya bisa ditekan-tekan dan terasa ada ruang ya di sana. At least Infinix ngasih sentuhan pemanis di back cover ini yang cukup terlihat berbeda dari brand lain. Apalagi kalau disimak di bagian branding Mobile Legends-nya ini, seingat saya ini kali kedua Infinix menggandeng game tersebut di smartphone-nya. Dan buat saya ini terasa fresh. Saya tak menemui kendala berarti dengan layarnya ya, selain dimensinya yang 6,82 inci memang terasa bongsor. Tapi buat gaming dan multimedia kan enak ya yang besar, dan resolusi HD Plus juga tidak separah yang kamu bayangkan. Gak sampai setengahnya dari Full HD juga kan, lebar maupun panjangnya. Dan Infinix juga membekali refresh rate 90Hz buat layarnya ini. Dan reproduksi warnanya vivid dan cukup bright dan juga akurat. Loudspeakernya memang mono dan karakternya jelas masih karakter HP murah, yaitu punya power tapi kurang kontrol. Jadi jangan ngarep bass yang empuk atau kedalaman suara dan detail yang menawan ya. Ya speakernya sebatas usable saja buat nonton konten atau video call lah. Satu yang mungkin mengganjal lagi adalah chargingnya yang cuma 10 watt, alias jalan di 5 volt 2 ampere saja. Mungkin Infinix nggak pakai lisensi fast charging supaya bisa menekan harganya ini. Sehingga buat mengisi dari 15 ke 100% butuh waktu 3 jam lebih sedikit. Tapi saya yakin segini sih masih maklumable, karena kan bisa dicas malam-malam kan. Yang saya kurang bisa maklum justru adalah portnya yang masih micro USB. Karena kabelnya udah jarang banget saya pakai di rumah nih tipe yang ini. Dan yang bikin saya kesal sih, hardcase bawaannya yang susah banget dilepasnya. Udah gitu kan, dia melindungi sisi atas dan bawah, serta sudut-sudutnya aja kan. Tapi ngapa dah? Ini masih aja ngalangin slot SIM tray-nya. Jadinya PR banget nih kalau kita perlu buat buka tray ini. Ya, kalau ada yang jual softcase-nya sih rada mending lah ya. Tapi biasanya Infinix rada susah.
Tapi overall, ini bakal ngasih persaingan sehat yang menguntungkan konsumen nih. Dengan spek yang mirip, Hot 10s ini bakal beradu langsung dengan Narzo 30A dan mungkin duo mendang-mending Poco M3 dan juga Redmi 9T ya. Saya sih nggak akan bilang mana yang paling mending, sok aja disimak paparan saya di video review ini dan bandingkan dengan review Narzo 30A yang pernah saya buat juga. Memang yang Poco M3 cuma saya unbox ya dan nggak saya review. Kalau Redmi 9T terus terang saya auah gelap. Apapun preferensi kamu, respect saya buat kamu yang nggak flaming buat debat kusir di sosmed. Kan kita ini konsumen, bukan penjual yang dibeni target kan. So nikmati saja alternatif yang ada dan jangan lupa bersyukur supaya harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Oke? Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.